Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Inna sofa wal marmata min syairillah faman hazza baita awil ta'ara wala junaha alaihi ayyatawaffa wa man tatawwa'a bihima wa inna allaha syakirun alim. Ya, itu baik Bapak Ibu, itu adalah bacaan talbiyah. Saya berharap Bapak Ibu sebelum berangkat mengulang-ulang talbiyah itu, karena talbiyah itu kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan wasilah talbiyah nanti mungkin kita akan dipermudah jalannya melalui proses keberangkatan haji amin Ramadan. Selanjutnya Bapak Ibu, izinkan saya memulai materi, yaitu yang pertama dokumentasi, administrasi dan teknis perjalanan ibadah haji. Adapun dokumentasi dan administrasi itulah sangat penting karena haji ini berbeda dengan umroh Bapak Ibu. Haji ini banyak yang harus diurus dan harus kita lalui. Tanpa adanya dokumentasi dan administrasi ini, persiapan haji itu tidak akan berjalan, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti pada umumnya yaitu seperti KTP, ya di mana umumnya kita membawa KTP sebagai tanda warga negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu KK, kartu keluarga. Kartu keluarga ini sifatnya sunnah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya bawa fotokopinya saja boleh sebagai pelengkap atau jaga-jaga nanti jika diminta. Seperti Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu ini dia BPJS Kesehatan yang masih berlaku Bapak Ibu. Karena menurut Kementerian Agama, Kementerian Haji ini, BPJS diwajibkan kepada jamaah haji yang aktif Bapak Ibu ya. Nah ini BPJS berguna sebagai pelengkap untuk istitoah kesehatan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ini adalah nenek saya yang tadi beliau adalah kakek saya kayak gitu bersama Allah sebagai ketua yayasan juga. Nah ini Bapak Ibu selanjutnya BPJS harus aktif. Nah BPJS juga berguna untuk mengcover jiwa kita Bapak Ibu. Nah BPJS ini nanti akan diminta di Pondok Gede Asrama.
Jadi Bapak Ibu harus bawa BPJS ini, karena di asrama Pondok Gede ini nanti akan diminta dan di screening lagi kita untuk kesehatan. Nah, ini syarat untuk kesehatan. Selanjutnya, nah ini paspor, cek masa berlaku. Insya Allah, alhamdulillah jamaah haji semua di sini sudah mempunyai paspor. Masih ada beberapa yang belum, yang insya Allah secepatnya akan diberikan kepada kami untuk MRTD di Kemenang. Nah ini paspor minimal 2 suku ke atas. Selanjutnya 6 bulan sebelum keberangkatan, pas keberangkatan, misalnya seandainya kita berangkat Maret atau April, kurang lebih di Desember 2026 masa berlaku paspor harus seperti itu. Nah, ini paspor juga berguna untuk masuk ke negara orang seperti itu. Selanjutnya, nah ini surat BPIH, setoran awal dan SPPH Bapak Ibu. Tolong disiapkan BPIH dan SPPH nanti untuk syarat pelunasan ke bank Bapak Ibu sekalian. Nah ini BPIH ini sebagai bukti pembayaran, syarat pendaftaran haji, pencatatan nomor kursi, dan untuk pelunasan nanti di bank. Masih ada waktu, Bapak Ibu harus mempersiapkan mencari BPIH dan SPPH yang asli. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah pas foto kemarin sudah diberikan kepada saya 3 kali 40 lembar, 4 kali 10 lembar. Jika belum ada yang foto yang terbaru, nah masih ada waktu, lebih baik foto yang terbaru, yang sekarang, bukan yang waktu saat kita mendaftar gitu. Seperti ini. Nah foto ini berguna nanti bisa diperbesar di sarung koper Bapak Ibu sebagai penanda koper kita, seperti itu. Nah ini adalah rangkaian istitoah haji di puskesmas atau rumah sakit. Nah ini adalah bentuk istitoah kesehatan seperti ini Bapak Ibu tuh sebelah kanan. Jika sudah melewati beberapa rangkaian tes kesehatan, akan keluar istitoah seperti itu Bapak Ibu. Tanpa adanya istitoah ini, kita tidak akan bisa melunasi Bapak Ibu sekalian. Nah, biasa pemeriksaan kesehatan istitoah yaitu psikologis, pengukuran tubuh, pemeriksaan fisik, tes penunjang. Nah nanti akan ada tes kebugaran Bapak Ibu sebelum keberangkatan di puskesmas atau di RSUD. Nah selanjutnya ini adalah vaksinasi wajib. Tahun sebelumnya akan diminta juga vaksin COVID sampai dengan dosis ketiga Bapak Ibu sekalian. Yang vaksin COVID kemarin Bapak Ibu cari dokumennya, nanti sampai dosis ketiga ini akan diminta sebagai pelengkap. Nah ini nanti sebelum keberangkatan kita akan divaksin polio dan meningitis. Nah selanjutnya istitoah kesehatan haji, ada vaksinasi tambahan seperti vaksin influenza. Nah ini sifatnya sih tambahan, jadi sunnah, boleh Bapak Ibu lakukan, boleh tidak. Jika rasa Bapak Ibu memerlukan, ya alangkah baiknya vaksin influenza. Nah penetapan istitoah kesehatan ini hal syarat mutlak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kondisi dan penyakit yang tidak memungkinkan untuk istitoah yaitu gagal ginjal yang perlu cuci darah setiap saat, penyakit jantung kronis yang sudah stadium akhir, penyakit paru-paru yang membutuhkan oksigen setiap saat, gangguan psikologis, gangguan jiwa, kanker, dan hamil. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, sekarang kesehatan itu setiap bulan di screening Bapak Ibu. Jadi jangan down, jangan berkecil hati, ikutin saja langkahnya. Saudi dan Indonesia ini berharap jamaah semua sehat Bapak Ibu.
Nah ini setelah sudah istitoah baru bisa pelunasan Bapak Ibu. Bukti pelunasan ini istitoah dilampirkan Bapak Ibu. Di mana pelunasan ini dilakukan di mana tempat bank kita menyetor awal Bapak Ibu yang 25 juta itu mendapatkan uang bersih. Nah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum bank masih konvensional buku tahunannya, masih ada waktu dimigrasi ke bank syariah BSI atau bank syariah lainnya. Jadi Bapak Ibu yang misalnya contoh BNI konvensional harap dilakukan migrasi sebelum melakukan pelunasan. Nah ini syarat untuk pelunasan Bapak Ibu yaitu fotokopi KTP, hasil istitoah kesehatan, pas foto yang kemarin saya kembalikan 55 untuk kesehatan dan pelunasan nanti. Nah bukti setoran awal BPIH yang asli dan SPPH yang asli. Nah buku tabungan haji yang asli yang sudah dimigrasi. Dana yang cukup untuk pelunasan Bapak Ibu. Jadi kemarin kan sudah ditetapkan bahwasanya haji itu 54 juta 100 sekian. Jika Bapak Ibu sudah masuk 25 juta kurang lebih 29 juta 100 sekian. Seperti itu Bapak Ibu. Nah dananya ini disiapkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan info pelunasan secepatnya Bapak Ibu. Nah ini setelah Bapak Ibu sudah melunasi akan mendapat souvenir dari bank berupa, bagi pria itu berupa seragam batik haji. Nah ini batik hajinya yang terbaru nih Bapak Ibu. Kalau kemarin warna ungu, nah sekarang warna biru hitam. Nah ini terus dapat kain ihram, tas sendal atau tas melempar batu, taruh batu dari bank. Nah untuk wanita itu bahan seragam sama mukena bergoh tas sendal. Nah ini Bapak Ibu dari bank ini bentuknya bahannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jahit sendiri gitu. Nah di luar dari seragam yayasan yang saya pakai seperti ini. Jadi nanti akan dapat dua. Jadi seragam yayasan sama seragam bank. Nah ini seragam ini dipakai pada saat masuk asrama. Gitu. Nah, wajib dipakai pada saat masuk asrama. Nanti Bapak Ibu jahit sendiri. Nah, untuk mengambil souvenir tersebut membawa SPPH dan BPIH bukti pelunasan dari bank. Jadi Bapak Ibu nanti SPPH dan BPIH itu setelah pelunasan akan kita ambil untuk mengambil souvenir dari bank. Jadi Bapak Ibu nggak usah ke bank lagi biar kami yang ambil, nanti kita serahkan ke rumah Bapak Ibu sendiri. Nah ini aplikasi yang wajib harus diinstal ke handphone masing-masing. Seperti kita ketahui yaitu Saudi Visa Bio. Selanjutnya aplikasi Nusuk. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Ini sekarang Nusuk ini berbentuk visa digital Bapak Ibu. Jadi kita akan mendapatkan ID card seperti ini Bapak Ibu. Tanpa ID card seperti ini itu dinyatakan hajinya ilegal. Nah ini seperti tentara senjata, ini harus dipakai kemanapun karena ini dari kejauhan bisa di-scan oleh askar gitu. Jadi ini adalah hal yang wajib yang harus kita pakai di leher kita. Ke masjid ini akan diperiksa Bapak Ibu, ini nusuk ini masuk masjid ini akan diperiksa, tanpa adanya ini tidak akan bisa masuk masjid seperti itu. Nah ini juga ada identitas jamaah haji Indonesia dan nanti ada gelang juga seperti ini. Nah ini Bapak Ibu diwajibkan untuk membawa handphone Android dan diinstal aplikasi tersebut Nusuk. Nah ini kemarin kita sudah biometrik, alhamdulillah ada beberapa jamaah, hanya tersisa dua jamaah saja. Selanjutnya setelah melakukan pelunasan mendapatkan souvenir, nanti akan kita daftar ulang Bapak Ibu.
Nah, ini pendaftaran ulang bahwasannya jamaah haji siap untuk berangkat, sudah melakukan istitoah, pelunasan dan daftar ulang. Nah, ini akan kita bawa SPPH dan BPH-nya, paspor yang masih berlaku. Kemarin saya ambil paspor untuk MRTD, mungkin ada beberapa jamaah yang pergi ke luar negeri sementara, nanti akan saya ambil lagi untuk diserahkan ke Kemenang. Ini istitoah kesehatan, pas foto, buku tabungan yang sudah diimigrasi, print out Saudi Visa Bio. Nah, surat mutasi jika ada. Nah, ini di sini ada beberapa jamaah dari selatan, dari utara, dari barat. Insya Allah akan kita urus semua untuk mutasinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kemarin ada yang nanya, aman nggak Pak saya jamaah dari Jakarta Utara? Aman. Selagi masih Jakarta, insya Allah mudah untuk mutasi. Nah, ini nanti akan mendapatkan tanda terima bahwasanya sudah mendaftar ulang. Nah, setelah itu pengambilan koper Bapak Ibu. Nah, koper ini kita akan mendapat 4 item. Koper bagasi sekitar 26 inch, koper kabin 17 in. Nah, ini kenapa pas foto itu yang terbaru diupdate. Nah, ini Bu, seperti ini nanti bisa diperbesar, ditempel di sarung koper seperti itu sebagai penanda. Nah, nanti juga Bapak Ibu akan diinfokan bahwa rombongan keberapa. Biasanya setiap rombongan itu ada identitas tersendiri Bapak Ibu. Jadi rombongan 1 misalnya pitanya warna hijau, terus rombongan 2 warna merah. Nah, selanjutnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebagai identitas kita. Nah, ini nanti akan kita ambil kopernya dan akan kita kirim ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Gitu. Dengan syarat Bapak Ibu sudah melunasi. Nah, nanti juga akan kita cek kopernya ada rusak atau penyok atau pecah sebelum kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti juga sarung koper seperti itu, ditulis nama dan alamat. Nah, ini adalah surat perintah masuk asrama Bapak Ibu. Setelah mendapatkan koper, biasanya akan diinfokan bahwa kloter berapa kita akan berangkat dan tanggal berapa masuk asrama kita berangkat dan pulang tanggal berapa, jam berapa, semua akan diinfokan. Biasanya min 7 hari atau 14 hari Bapak Ibu, info kloter itu seperti itu. Nah, ini singkatnya SPMA, ini surat perintah masuk asrama Bapak Ibu. Jika tidak ada SPMA ini, kita tidak akan bisa masuk asrama. SPMA ini adalah bukti legal dan sah bagi jamaah Indonesia memasuki asrama atau embarkasi yang telah ditentukan. Ya, itu dari sesi yang pertama. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ditanya. Anggap saja kita diskusi. Mari Bapak dan Ibu, silakan untuk bertanya, jangan ragu, silakan bertanya. Enggak, ini apa? Kasih mic-nya. Nah, Wah, alhamdulillah. iya makanya kasih. Nggak nyampe ya? Ibu bisa maju nggak Bu? Maaf. Boleh ke sini Bu. Udah di situ aja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sedikit aja mengenai itu. Ya. Paspor itu diambil di waktu kita manasik atau berangkat ke rumah. Oh iya ya. Koper diantar apa diambil. Terima kasih. Dengan Ibu siapa dari Mampu? Sekalian aja, sekalian ada nanya.
sekalian ada yang nanya lagi. Oh, Ada yang bertanya lagi, Bu? langsung jawab aja. Jadi Bapak Ibu yang tadi saya jelaskan, koper itu nanti di drop di Kementerian Agama wilayah setempat. Misalnya Bapak Ibu di wilayah Jakarta Barat tetap akan kita ambil dengan membawa persyaratan tadi, nanti akan kita antar ke rumah masing-masing seperti itu. Nah, makanya nanti pas pelunasan, setelah pelunasan BPIH dan SPPH dan lain-lain akan kita ambil Bapak Ibu. Jadi supaya untuk proses selanjutnya daftar ulang, pengambilan koper, mutasi dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu. Ayo Pak, nanya. Sandy. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan untuk vaksinasi terutama COVID sudah apa? Kebetulan kami sendiri untuk buktinya itu sudah ada. Yang pertama, yang kedua untuk mengenai HP setiap jamaah sih. pertama Model macam apa terserah Bapak Ibu, yang penting tertutup dan sopan. Nah, ini titik poin keberangkatan di asrama. Nanti insya Allah kita akan pelepasan Bapak Ibu. Nanti tempatnya akan kita infokan. Nah, setelah titik poin pelepasan itu keluarga hanya bisa mengantar sampai situ, tidak bisa masuk asrama gitu. Dan koper besar itu yang bagasi itu sudah sampai di situ 2 hari setelahnya baru ketemu di Mekah atau Madinah. Nah, mengenai Mekah Madinah ini kita nanti akan diinfo ke gelombang 1 atau gelombang 2. Gelombang 1 itu ke Madinah dulu, gelombang 2 ke Mekah. Nah, ini adalah rangkaian di asrama haji memakai seragam batik tadi, membawa koper bagasi. Next. Nah, membawa baju ganti untuk 1 malam Bapak Ibu. Di asrama ini kita hanya 1 malam ya. Jadi Bapak Ibu bawa baju secukupnya, alat mandi secukupnya. Nah, setelah itu rangkaian di asrama ini yaitu pemeriksaan koper. Ada beberapa barang bawaan yang tidak boleh dibawa Bapak Ibu. Ya, nanti akan kita jelaskan di manasik selanjutnya. Secara umum tidak boleh bersifat membawa barang yang aluminium, dan bagi bapak-bapak nih rokok kemungkinan hanya maksimal 200 batang seperti itu. Dan pemeriksaan kesehatan lagi nih Bapak Ibu nih, nanti akan ditensi kesehatan seperti ini. Nah, nanti akan diminta BPJS. Nah, itu seperti itu, nanti yang tadi terkait asuransi akan kita infokan. Pemeriksaan dokumen tadi BPIH, SPPH. Nah, dan ini juga nanti ada perkenalan petugas haji. Nah, 1 kloter itu terdiri dari 3 petugas Bapak Ibu, ketua kloter, dokter, dan pembimbing ibadah. Seperti itu nanti akan diperkenalkan petugas hajinya. Terus info maktab, zona hotel, kontak person petugas. Nah, ini info maktab, zona hotel nanti akan diinfokan juga kita hotel di mana, maktab di mana, wilayah mana, seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu sebelumnya saya ingin jelaskan, jamaah haji reguler itu berbeda ya Bu ya dengan plus, karena haji reguler itu sudah ditetapkan baik hotel, fasilitas dan lain dari pemerintah Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerima kalau seandainya kita berdoa aja supaya dekat dengan Masjidil Haram. Tapi setidaknya kalau jamaah haji itu di daerah paling dekat daerah Jarwal, kurang lebih 1 kilo. Tapi ada bus. Nah, ini terus mendapatkan gelang haji Bapak Ibu. Nah, ini yang akan selalu dipakai. Nah, ini. Yang akan selalu dipakai gelang dan mana tadi? Gelang dan kartu nusuk ini nih. Nanti akan dapat dipakai. Ini ada info maktab, hotel, nomor hotel dan lain-lain. Ada
bendera Indonesia juga seperti itu. Nanti jangan sampai terjadi kalau misalnya ada apa-apa, tunjukin aja gelang ini sama kartu musuh seperti itu. Nah terus nanti akan dapat living cost Bapak Ibu. Living cost itu khusus diberikan kepada jamaah haji reguler sebagai uang apa ya, uang jajan lah di sana. Tapi saya sarankan living cost ini digunakan untuk membayar dam Bapak Ibu. Kurang lebih living cost ini kalau tidak berubah itu 700 real, sekitar kurang lebih uang Indonesia 3 juta. Nah itu digunakan untuk membayar dam, saya sarankan, karena kita haji tamatu Bapak Ibu. Haji tamatu itu wajib membayar dam. Dan kartu makan, kartu asrama, kartu makan kita mendapatkan 3 kali sehari masuk asrama. Nah ini kamar dan baik di asrama haji ataupun hotel, di hotel nanti itu sudah ditentukan Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa pilih, tetap perempuan-perempuan, laki-laki, sudah ditentukan satu kamar itu dengan siapa dan siapa dari sini. Nanti juga akan ditempel di tembok pintu kamar seperti itu. Nah ini terus setelah pemeriksaan kesehatan akan naik bus dan rombongan shuttle dari depan ke menuju asrama. Itu biasanya kita ikutin nomor rombongan Bapak Ibu. Misalnya kita ditentukan rombongan 5. Nah itu kita naikin bus 5. Dari berangkat sampai ke pulangan kita akan menaiki bus nomor 5. Seperti itu. Terus nanti setelah istirahat segala macam akan ada sosialisasi keberangkatan dan persiapan keberangkatan, briefing lah seperti itu. Next. Nah ini persiapan menuju bandara. Esokan harinya ini hanya koper kabin saja yang dibawa. Nah koper bagasi yang tadi bertemu terakhir di titik poin pelepasan. Nah maka dari itu barang bawaan yang dibawa yang penting seperti obat-obatan dan lain-lain sebaiknya di koper kabin ataupun tas leher. Ya barang bawaan yang koper bagasi itu yang barang hanya untuk keperluan di Saudi. Next. Nah ini sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, ya kita akan mendapatkan tiket. Nah tiket ini sesuai tempat duduk Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, jangan gelisah, jangan panik. Ketika terpisah tempat duduknya, insya Allah nanti akan bertemu di sana seperti itu. Nah ini langsung ada checkpoint juga di barang bawaan. Next. Ya ini ada di dalam pesawat, ya bukannya menggurui, bukannya memberikan informasi yang berlebihan, yaitu ya seperti mungkin ada jamaah yang belum pernah naik pesawat, berdoa sebelum berangkat, standar seperti itu. Terus bersikap ramah dan sopan, jangan bolak-balik ke kamar mandi. Alangkah baiknya jika ingin buang air besar atau kecil dihabiskan di bandara Bapak Ibu, karena di pesawat itu terbatas semuanya, baik air, baik toiletnya seperti itu. Nah menjaga kebersihan, sehabis makan harap dikumpulkan, nanti akan ada pramugari untuk memungut sampah. Nah gunakan toilet dengan bijak, jangan bolak-balik Bapak Ibu. Nah ini tadi yang saya bilang kita belum tahu gelombang 1 atau gelombang 2. Jika gelombang 2 itu akan kita ambil umroh wajib di pesawat Bapak Ibu. Kalau gelombang 1 ke Madinah kita tidak mengambil umroh. Nanti gelombang kedua kita mengambil mikot di pesawat. Sebelumnya memakai kain ihram di asrama, tapi memakai celana. Nah buka celananya nanti di toilet. Jadi niatan nanti di Yalamlam seperti itu. Next. Nah ini tata cara memakai toilet di pesawat.
kita lihat jika ada perboden seperti ini berarti ada orang, jika hijau berarti tidak ada orang. Membuka dan menutup pintu toilet itu ya di tengah biasanya di push, terus cara membuang air flushing jadinya hanya disedot, tidak ada air gitu Bapak Ibu. Next. Nah, sesampainya di Bandara Jeddah atau Madinah, Bapak Ibu, karena sudah Saudi visa bio tadi, Bapak Ibu itu fast track, jadi tidak dicek lagi sidik jari Bapak Ibu, langsung menuju bus. Nah ini jangan mencari-cari koper, nggak akan ada Bapak Ibu. Jadi Ibu langsung saja menuju bus apa aja, nanti insya Allah akan kita ketemu di hotel itu. Seperti, nah setelah sampai siapa saja yang duluan menunggu di hotel, jangan kemana-mana Bapak Ibu. Ditunggu sebelum semuanya kumpul. Nah terus nanti akan ada pembagian kamar hotel. Pembagian kamar hotel ini akan diserahkan kunci masing-masing. Nah kuncinya satu. Biasanya kalau kita ke masjid, ya kunci itu diserahkan di lobi biar nggak menunggu satu sama lain jika pulang dari masjid duluan. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah ini istirahat sejenak. Kalau kita gelombang 1 langsung mengambil arba'in di Madinah. Jadi istirahat sejenak, langsung Ibu menuju masjid. Ibu gak usah khawatir untuk koper, nanti akan kita antar di lantai kamar masing-masing seperti itu. Nah ini sesampainya di hotel Mekah atau Madinah, mengingat lantai dan kamar hotel Bapak Ibu. Nah ini ada namanya, ada tempatnya, di mana daerah Isfala, Jarwal, atau masjid atau sisa seperti itu. Nah ini ada bus sholawat. Nah bus sholawat harap diingat nih Bapak Ibu, nanti yang akan mengantarkan kita setiap saat. Nomor busnya itu, pulangnya itu juga seperti itu. Jadi perlu diingat, busnya juga warnanya nanti akan ada warna apa, misalnya biru atau kuning. Nah itu. Jadi jangan naik bus yang lain, nomor yang lain gitu. Jadi nanti akan diantar ke tempat yang berbeda. Ya, next. Nah mengingat jalan ke hotel, jadi Bapak Ibu pas pertama di hotel itu menerka-nerka dulu ada patokan apa, misalnya ada warung atau ada masjid atau ada apa seperti itu. Jadi jangan tergesa-gesa, wah saya langsung mau ke masjid. Santai dulu, menerka-nerka sampai tunggu ada arahan dari petugas atau kita seperti itu. Nah ini adab di kamar hotel Bapak Ibu. Nah haji reguler ini nggak boleh Bapak Ibu merokok. Nah bagi bapak-bapak nih, merokok jangan harap di kamar mandi ini aman nih, atau di kamar itu di atas di hotel itu ada sensornya bapak-bapak. Takut sensor itu nyala keluar air, nanti akan kita repot dan membuat malu kita. Nah untuk mencuci Bapak Ibu nanti biasanya ada di atas rooftop, tidak boleh di kamar mandi. Nah Bapak Ibu hanya membawa deterjen saja. Jadi nanti juga jemurnya juga di atas. Nah ini nggak boleh memasak juga Bapak Ibu seperti itu. Nah menjaga ada berbicara jangan terlalu kencang, jangan berisik, mengetok-ngetok itu jangan terlalu berisik seperti itu. Terus next. Nah itu saja Bapak Ibu sesampainya di hotel. Nah, penjelasan selanjutnya akan kita jelaskan di manasik berikutnya. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih pada Haji Odin. Untuk Bapak dan Ibu, mungkin dari sesi ini ada yang mau ditanyakan kembali atau kurang jelas, silakan Bapak dan Ibu. Untuk peralatan nanti mungkin kayu apa yang beda sekarang ada bukan, apakah bisa juga? Oh, peralatan mandi, Pak Haji. Ya. Baik, kalau peralatan mandi itu supaya tidak merepotkan, mendingan lebih baik beli di sana saja.
kecuali alat mandi seperti odol, terus sabun mandi, dan itu juga berbentuk saset aja yang langsung buang gitu. Nah itu juga ada kebijakan dari Airlines kan nggak boleh membawa cairan itu banyak-banyak juga, ya gitu. Nah sebenarnya sih saya nanti akan ada trik juga di sana, ada namanya swalayan murah serba 5 real gitu. Nah deterjen itu segala macam di sana ya hampir sama kayak di sini. Nanti saya antar tempatnya, ya kalau supaya tidak merepotkan seperti itu. Oke, baik, berarti semua di sana ada ya, Ji, sama kayak di Indonesia ya? Ada, tergantung murah mahalnya. Baik, Pak, terima kasih. Untuk Bapak dan Ibu, mari ada lagi yang mau ditanyakan? Apa cukup jelas? Silakan. Untuk koper tadi kita kasih dulu sendiri ya Pak, keluarga yang membawakan kita langsung dulu sendiri. Oh iya. Koper kabin ya, bukan Koper kabin, ya koper kabin. Koper kabin. Kalau koper kabin itu kita bawa sendiri Bapak Ibu karena ukurannya kecil 17 in. Nah makanya itu barang bawaan yang dibutuhkan di asrama atau enggak yang di bandara seperti itu. Jadi dibawa sendiri. Nah kecuali bapak-bapak yang misalnya contoh maaf menggunakan kursi roda, alangkah baiknya koper kabin itu dimasukin ke koper bagasi gitu, jadi supaya tidak merepotkan gitu. Jadi kan pendamping biasanya kan mendorong, nah seperti itu. Nah jadi barang bawaannya yang penting di tas leher, uang segala macam di tas leher seperti itu. Ya kalau bisa jangan membawa uang banyak-banyak. Di sana juga ada ATM, ada money changer seperti itu. Maksudnya kalau kita turun dari pesawat tetap menunggu. Oh di pesawat Mekah di. Oh, koper kabin kita ambil kan, ya ambil sendiri kan, itu taruhnya di atas bagasi pesawat. Bagasi pesawat kita ambil sendiri seperti itu. Hai, siapa? Hai bapak-bapak, ada nanya silakan. Sudah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk sesi ini berarti sudah selesai. Selanjutnya penyampaian materi ketiga yaitu bekal akhlak dan mental perjalanan haji yang akan disampaikan oleh Ustadz Fajar Gaddafi. Kepada Ustadz Fajar Gaddafi kami persilakan